Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Patansi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 tingkatan Madrasah Aliyah. Nah, pembahasan kita kali ini berjudul Menikmati Novel. Jadi pembahasan kita kali ini tentang novel ya. Bagaimana sih cara menikmati novel itu sendiri? Nah, saksikan video ini dengan baik dan sampai selesai. Yang pertama, novel merupakan karya prosa fiksi ataupun novel berdasarkan fiksi. Ini artinya sebuah karangan ya, sebuah karangan yang bisa ada, bisa juga tidak ada. Tapi dalam novel ini ada juga novel yang diangkat dari kisah nyata dan ditulis dalam novel, ada juga tidak yang demikian. Nah, unsur intrinsik atau unsur pembentuk yang ada dalam novel, pertama tema, kedua alur, ketiga latar, keempat penokohan, kelima amanat. Sebelum juga Pak Guru lanjut, tolong tulis ya, tulis materi ini nanti agar kalian mempunyai bekal ya. Nah, dalam unsur intrinsik ini ada 5 bagian. Yang pertama, tema. Nah, tema itu sendiri adalah dasar dari sebuah cerita ya. Jadi tema itu dasar dari sebuah cerita atau disebut dengan ide pokok dari sebuah karya tersebut. Kenapa tema ini sangat penting? Karena dengan tema kita bisa membuat sebuah cerita. Jadi kalian jika ingin membuat satu karya, jangan tentukan dulu judulnya, tentukan dulu tema yang akan kalian muat dalam karya tersebut. Tema ini berkaitan dengan sosial, kebudayaan, agama, religius, pendidikan, politik, dan lain sebagainya, ataupun romantisme ataupun percintaan. Itu adalah tema. Jika kalian mengambil tema tentang romantisme, maka judulnya berarti judul tentang percintaan. Jika kalian mengambil tema tentang sosial, maka judulnya tentang kehidupan yang ada di masyarakat. Jika kalian mengambil temanya tentang religius, berarti kalian harus memberikan judul tentang agama. Kurang lebih seperti itu. Berikut alur. Alur adalah sebuah pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh sebab akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, alur ini dikenal dengan jalan cerita ya. Alur ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur maju itu dari satu contohnya, contoh dari awal mula baru sampai dengan tamat, selesai, ending. Alur mundur itu dari ending ke awal. Dari, kalau contohnya dari alur maju, dari 0 ke 9. Dan kalau saja alur mundur dari 9 ke 0. Itu alur mundur contohnya ya. Alur gabungan itu kedua alur tadi digabungkan menjadi satu. Biasanya alur gabungan ini terdapat pada sebuah plot cerita, sebuah film ataupun karya-karya lainnya. Ini fungsinya agar orang susah menebak apa yang akan terjadi pada kejadian berikutnya. Paham ya? Berikut latar. Nah, latar ini berkaitan dengan 3 hal. Latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat itu berkaitan dengan lokasi kejadian. Di manakah lokasi kejadian tersebut? Itu masalah latar. Jadi latar terbagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar waktu kejadian tersebut terjadi pada waktu kapan? Apakah siang, pagi, sore, ataupun malam? Latar tempat, waktu, dan terakhir suasana. Nah, suasana yang terjadi pada karya tersebut itu suasananya seperti apa? Apakah suasananya menyedihkan, mencekam, atau menakutkan, atau seram, atau mengharukan? Itulah latar suasana yang ada pada suasana pada waktu-waktu tertentu yang sudah ada pada karya tersebut. Penokohan.
Nah, penokohan merupakan penyajian watak-watak tokoh dalam cerita tersebut, di mana bisa dilihat dari perilaku tokoh, dialog, ataupun pilihan-pilihan tokoh. Nah, penokohan ini berarti berkaitan dengan watak ya. Artinya, jika berkaitan dengan watak berarti membahas karakter dari tokoh tersebut. Tokoh itu adalah pemeran dan karakter adalah sikap dari tokoh tersebut. Tokoh terbagi beberapa macam, ada antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Antagonis itu perilakunya, antagonis, dan protagonis itu berperilaku baik, jahat, pura-pura baik, ataupun lain sebagainya. Itu adalah masuk dalam watak penokohan atau watak atau sikap yang dimiliki oleh tokoh yang ada dalam karya tersebut. Berikut, sebelum kita masuk pada tema dan judul, Pak Guru ingin menjelaskan juga sebuah hal. Karakter dalam sebuah novel adalah tokoh-tokoh yang menggerakkan cerita. Jadi, karakter yang ada dalam novel ataupun karakter yang ada pada sebuah film, itulah mereka-mereka yang menggerakkan sebuah cerita. Yang tadinya itu hanya sekedar tulisan dan difilmkan, lalu ada pemerannya, disitulah cerita itu hidup. Jika dalam novel, ketika itu hanya sekedar cerita, tidak ada pemeran, tidak ada pelaku utama atau tokoh, maka cerita itu terkesan tidak terlalu bagus. Makanya dibutuhkan tokoh-tokoh yang mendukung dari cerita tersebut agar cerita tersebut lebih hidup dan si pembaca lebih menghayati karya tersebut ya. Karakter tokoh meliputi nama, sifat, postur, dan segala hal yang berkaitan dengan sisi manusiawi sang tokoh. Berarti dalam hal ini meliputi nama juga penting dalam tokoh. Siapakah tokoh yang akan kita berikan nama? Abdullah, siapa? Tokoh yang keberapa? Jadi ada tokoh utama dan tokoh pembantu, ada tokoh-tokoh yang lainnya. Berikut, tadi yang Pak Guru sudah jelaskan tadi juga ada beberapa karakter kan? Protagonis. Nah, protagonis merupakan tokoh baik dalam novel ya, ataupun dalam film. Antagonis adalah tokoh jahat. Tritagonis adalah tokoh yang pura-pura baik ataupun bermuka dua, itu tritagonis. Nah, adapun gaya bahasa dalam novel merupakan cara penulis menyampaikan cerita dalam novelnya sendiri. Biasanya dalam novel tersebut gaya bahasa yang digunakan itu majas atau diksi tertentu. Jadi majas ini ada beberapa jenis majas yang merumpamakan, majas yang mengandai-andaikan, terus diksi atau pilihan kata. Tema dan judul. Jadi tema dan judul merupakan sebuah dasar yang mendalangi perkembangan dari cerita. Tema dan judul ini sangat-sangat penting, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan pada awal tadi. Ini merupakan sebuah dasar yang mendalangi perkembangan cerita yang akan kita tulis nanti. Karakter tokoh antagonis, protagonis, dan satu lagi ada tiga macam tirtagonis. Sudah tadi Pak Guru sudah jelaskan. Dan ada juga tentang amanat dalam novel. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam sebuah novel. Jadi amanat ini biasanya sebuah nasihat ataupun pesan si penulis kepada si pembaca. Nah, adapun unsur-unsur intrinsik ataupun ekstrinsik ya. Jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ada dua ya. Intrinsik itu yang ada di dalam novel, sedangkan ekstrinsik itu berada luar novel ya. Ekstrinsik dalam dan ekstrinsik dari luar. Latar belakang pengarang dalam sebuah novel pastinya terdapat latar belakang penulis juga. Nah, latar belakang ini dalam sebuah novel ini penulis harus memiliki latar belakang
si penulis itu sendiri. Latar belakang pengarang merupakan semua hal yang terkait dengan pemahaman dan motivasi penulis. Contoh, latar belakang pencontoh novel Siti Nurbaya. Nah, novel Siti Nurbaya ini ditulis pada tahun, kalau Pak Guru tidak salah ingat itu tahun 70-an atau 80-an. Pada era tersebut masih marak-maraknya tentang perjodohan. Itulah latar belakang yang dimaksud pada unsur ekstrinsik ini. Latar belakang masyarakat juga penting. Nah, latar belakang masyarakat pada saat itu, etnis masyarakat pada saat itu berkiprah di masalah tentang perjodohan. Jadi ketika ada Siti Nurbaya ini dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya. Begitu juga dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar agar kalian memiliki nilai yang bagus. Jika ingin memiliki nilai tambahan, saksikan video ini sampai dengan selesai karena video ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kalian terkait dengan pemahaman dan pengetahuan kalian sendiri. Terima kasih. Untuk penugasan kita kembali ke classroom. Nanti akan Pak Guru bagikan di grup WA pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.